Memang sahabatku sekalian, di antara mujahadah membersihkan hati, yang paling penting seperti yang kita bahas adalah jangan sampai terkena penyakit namanya shimuntaki'u cidun. Ulangi, shimuntaki'u cidun, syirik, munafik, taknya takabur, shimuntaki, kinya dengki, u-nya ujub, cidun, cinta dunia. Memang ini ngarang sendiri ya, jadi saudara tidak boleh protes ya. Syirik sudah sering kita bahas, betapa orang syirik itu adalah orang yang sampai meninggal syirik, dia tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni. Dosa-dosa yang lain bisa diampuni kecuali musyrik. Musyrik ini adalah menyekutukan Allah. Sudah sering kita bahas. Walaupun jihad sampai meninggal, walaupun hafal Quran, bacaan Quran bagus, walau ilmu agamanya tinggi, dakwahnya siang dan malam, walaupun sedekahnya habis-habisan, semua ini tidak membawa keselamatan kalau dia punya hati yang syirik. Apa? Dia ria, dia ingin dipuji, dinilai, dihargai orang dengan menggunakan ibadahnya hak Allah. Nah, ini akan terus ulangi supaya kita tahu betapa kebaikan yang kita lakukan itu terancam kalau kita tidak menjaga hati. Sedangkan munafik itu ada dua jenis. Ada munafik akidah, dia munafik, dia memperlihatkan Islam tapi hatinya mendustakan Islam. Ada juga dia Islam, dia sholat, saum, dan dia benar-benar mengaku dirinya seorang Islam, bangga seorang Islam, tapi akhlaknya munafik. Akhlak munafik itu minimal ada 3. Satu, kalau dia berkata, mudah sekali berkata dusta, ya. Kalau dia bicara, dia akan ringan untuk berdusta. Dan jadi dusta itu sesuatu yang tidak berat di hatinya. Orang yang munafik, ada juga yang berbohong, tetapi bohongnya ini menekan sekali dirinya dan membuatnya tobat. Tapi bagi munafik itu gurau pakai dusta, ngobrol biasa aja pakai bohong. Ya, sesuatu ditambah-tambah. Kalau sudah ngobrol biasa saja di meja makan pakai bohong, bergurau pakai bohong, kemudian dalam bicara apapun cenderung dilebih-lebihkan, dikasih bumbu supaya kelihatan lebih keren, lebih bagus, lebih hebat, lebih mantap. Nah, kedua, mudah juga mengucapkan janji. Pokoknya gampang aja janji itu. Orang yang akhlaknya munafik gampang ngobrol janji. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan mengobrol janji ketika sedang gembira. Karena kalau kita sedang gembira, kecenderungan kita itu ngegampangin urusan. Tetapi kalau orang sedang gini, masalahnya kalau kita berjanji dan kita orang yang nauzubillah yang munafik, itu gampang. Ya nanti saya beliin itu. Ya nanti. Nanti saya ambil aja. Mudah. Dan ketika dia mengucapkan ini, karena dia akhlaknya munafik, nggak berat. Tapi bagi orang yang takut kepada Allah, dia hati-hati sekali dalam mengucapkan janji, karena dia tahu setiap janji itu pasti akan dituntut oleh Allah pertanggungjawabannya. Yang berjanji itu mudah lupa. Munafik itu mudah lupa kepada janjinya karena nggak pakai hati. Tapi yang dijanjikan tidak akan pernah lupa tuh. Maka hati-hati sekali dalam mengatakan janji. Yang ketiga adalah kalau diberi amanah, dia gampang sekali mengabaikan amanah tersebut. Saya nanti datang ya jam 7.
Dan dia tidak berat ketika dia datang jam 7:30. Maaf ya, macet. Padahal tidak macet, dia bohong. Janji tidak ditepati, bicaranya juga bohong. Dan ketika dia diberikan, mana tasnya? Aduh, ketinggalan, punten, saya lupa. Ringan-ringan. Nah, ini ciri-ciri munafik itu ringan. Berbohong, ringan berdusta, mengingkari janji, ringan pula abai terhadap amanah. Ngobrol ini amanah. Nih, ciri-ciri munafik begini kalau ngobrol. Bu, jangan ngomong-ngomong sama orang lain ya. Maaf, ini hanya kita aja. Karena saya sudah janji sama dia tidak akan menceritakan ini. Nah, itu coba. Dia udah janji ke orang itu, tapi dia tetap ceritakan. Ini khusus untuk ibu aja. Khusus untuk ibu saja. Jadi ini kita aja. Padahal dia udah janji untuk tidak mengatakannya. Padahal ini pun amanah. Karena setiap ngobrol itu amanah. Jadi kalau ya kayak seseorang ngobrol dengan yang lain, nah ini udah amanah nih. Tidak boleh sembarangan. Kalau ini berupa aib, lebih dahsyat lagi. Harusnya kita kan orang Islam tuh jadi kuburan aib orang lain. Karena setiap kali kita membuka aib orang, itu sama dengan menantang Allah untuk membuka aib kita. Orang munafik itu bunglon, di depan dengan di belakang beda. Kenapa? Karena memang dia hidupnya dengan kemasan. Jadi dia ingin kelihatan baik, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ramah, ingin kelihatan rendah hati, ingin kelihatan dermawan. Semuanya itu hanya ingin kelihatan. Tetapi di dalamnya tidak, ya. Dia hanya ingin kelihatan saja oleh orang. Orang munafik begitu, casing hidupnya tuh. Apa tidak boleh kita memperlihatkan amal kita? Boleh. Tapi harus banyak amal yang rahasia, yang tidak diketahui orang. Sedekah diperlihatkan, tidak apa-apa. Tapi misalkan sedekah nih 1 juta diperlihatkan, dilihat orang, nggak apa-apa. Tapi sembunyi-sembunyi 5 juta, 10 juta, yang tidak ada yang tahu, kecuali Allah aja yang tahu. Nah, kalau yang munafik, dia amplopnya dari orang lain, tapi dia berikan seakan-akan ini dia yang sedekah. Dan dia sendiri tidak sedekah. Tapi dia menikmati orang-orang memuji dia. Aduh, ini ahli sedekah, ini dermawan, ini sudah tipeng-menipeng. Ya. Dan juga ciri kemunafikan lainnya adalah kalau bertengkar, itu kecenderungannya berlebihan. Jadi zolim. Baik dengan kata-kata, dengan tangan. Nah, itu kemunafikan tuh suka enggak ingat bahwa Allah tuh tahu dosa dan kesalahan dia, tapi bertengkar yang sampai habis-habisan. Nah, itu biasanya salah satu kecenderungan sifat munafik. Baik, kalau bicara dusta termasuk menulis ya. Yang kedua, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Dan dia lakukan semua ini dengan sangat ringan, tanpa merasa penyesalan, tanpa beban. Nah, makin seperti itu, makin dia ini seorang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada orang yang sempurna. Ada orang, mungkin kita juga, juga berbohong. Tapi kalau kita segera sadar, kita ada bohong, kita sadar, segera taubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita bohongi. Mungkin ada janji yang, aduh astagfirullah, saya pernah janji. Segera ingat, minta ampun kepada Allah dan penuhi janji itu.